Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Asrarus Shaum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salam as-sabru nisful imani. Artinya bersabda alaihi salam, bermula sabar yaitu separuh iman. Sebelumnya puasa adalah separuh daripada kesabaran. Nah, saat ini kita kembali membaca sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. As-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh daripada keimanan. Karena separuhnya lagi adalah syukur. Jadi sabar dan syukur. Jadi itu adalah dua hal yang saling berkaitan, sabar dan syukur. Karena hidup kita ini laksana dua sayap burung, yang satunya adalah sabar dan yang satunya lagi adalah syukur. Kalau kita hanya sabar saja, nah maka berarti kita ada kawat berjalan, karena harus dengan dua-duanya ini beriringan, sabar dan syukur. Karena hidup kita di dunia ini ya antara dua, mun kada sabar ya syukur, mun kada syukur ya sabar. Karena hidup kita ini kada dalam salawasan musibah aja nah kita jalani, atau ada salawasan nikmat saja yang kita jalani. Semuanya datang silih berganti. Baik itu sabar, baik itu adalah ujian ataupun itu adalah kenikmatan. Nah, tinggal bagaimana kita menampilkannya. Ketika datang kenikmatan, maka yang harus kita tampilkan itu adalah syukur. Ketika yang datang itu adalah ujian, maka yang kita tampilkan itu adalah sabar. Selanjutnya wa qala alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi la khaluqu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak harum kasturi. Bau muntung orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak harum misik atau minyak harum kasturi. Nah, makanya di sini
Bagi orang yang berpuasa, makruh hukumnya menghilangkan bau mulut itu apabila sudah tergelincirnya matahari. Bila sudah tergelincir matahari, nah itu kada disunahkan lagi untuk bersiwak, untuk bersikat gigi. Bahkan hukumnya dimakruhkan. Kenapa? Itu bisa menghilangkan daripada bau mulut tersebut. Padahal bau mulut ini di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Ini di sisi Allah lah, jangan di sisi kawan. Apa? Tengah hari, ya ada kawan, ya apa? Ini mantang-mantang bau misik, ada aja bau misik. Kenapa itu bau misik? Bau tahi gigi juga, ya apa? Itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya kayak bau harumnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minyak harum kasturi itu kalau yang seaslinya nang bujur-bujur tuh minyak harum kasturi atau minyak harum misik nang paling asli itu yang terdapat di dalam tubuh kijang, itu nang seaslinya. Banyak kayak nang marang minyak harum tuh, tapi itu hanya narannya aja, kada nang sebujuran aslinya. Nah, sebujuran aslinya minyak harum misik ini itu terdapat di dalam tubuh kijang. Bisa kita bayangkan, biasanya kalau menyembelih sapi, nah biasanya tuh kan ada loh dilipat-lipatannya tuh minyak, itu kan, lagi bahari itu dibilang akan-akan berabut, betul? Dikusayakan kemana kali turun, ya betul? Minyaknya tuh, saya kira apa kuat main bola aja, ya, berabut jadinya. Nah itu gambarannya kayak itu di dalam tubuh kijang tadi, di situ ada terdapat minyak harum misik, yang seaslinya itu kasturi. Ya kan kasturi itu ada ambar kasturi, ada misik dan narannya. Nah kalau ambar kasturi itu yang seasliannya itu terdapat di dalam tubuh ikan paus. Nah itu narannya ambar kasturi, ambar, minyak harum ambar. Ambar itu terdapat yang seaslinya di dalam tubuh ikan paus. Nah kalau misik ataupun kasturi tadi, yang ini yang ada di dalam tubuhnya kijang. Tapi kada semuanya kijang ada di sana, dan ini jarang-jarang adanya. Hanya kijang-kijang yang tertentu aja. Dalam riwayatnya, riwayat Israiliyatnya, sewaktu Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi, nah maka kijang inilah yang menemani Nabi Adam alaihi salam, yang mengawani Nabi Adam alaihi salam. Bakawan lawan Nabi Adam yang mengawani waktu turun dari surga. Karena Nabi Adam ini dari surga berbau wangi luar biasa, nah akhirnya kijang ini pun tak umpat berbau wangi. Jadi itu asal riwayatnya. Setelah kijang ini berpisah dengan Nabi Adam, wangi itu masih melekat di dalam tubuhnya, berbau harum. Kita kawan orang baik juga. Ya Allah, tak kawan orang kada baik juga. Nah kayak ini kawan orang yang harum jadi harum juga. Itu tergantung kawannya kan.
Setelah berpisah dari Nabi Adam, bertamuan lawan binatang-binatang yang lain. Binatang-binatang yang lain ini pun merasa heran. Kenapa kijangnya bisa berbau harum? Dari mana dapat ikan wahai kijang harum yang luar biasa ini? Kami kada suah mencium bau namanya. Lalu ujar kijang, aku baru saja bertemu dengan seorang manusia yang Allah turunkan dari surga, yang dia itu berbau wangi luar biasa, hingga sampai saat ini tubuhku pun masih berbau harum. Nah, lalu akhirnya bubuhan binatang-binatang ini pun mereka sepakat untuk menemui Nabi Adam. Sekira apa? Sekira mendapatkan bau tersebut. Setelah mereka bertemu dengan Nabi Adam, memang mereka mencium bau yang sama dengan bau kijang tadi. Tapi yang anehnya, yang berbedanya, waktu bulik daripada Nabi Adam, masing-masing bau binatang itu juga ada berbau harum yang kayak kijang tadi. Ini yang aneh. Bulik daripada Nabi Adam, masing-masing bau seorang. Nang kambing bau kambing, ya kan? Nang saat bau saat ke satu kan? Nang bau nang kantor nang bau namanya satu lah. Orang mata kurang nyabatnya saat, ya betul. Orang rusoi nyabatnya satu. Tetap berbau masing-masing kada berubah. Kenapa kijang tadi bau harum kita kada? Nah, lalu datang pulang lawan kijang. Ujar kijang, aku datang kepada Nabi Adam itu tanpa ada niatan apa-apa, hanya semata-mata untuk mengawani, tidak ada apa-apa. Sedangkan ikam datang di situ tujuannya hendak mencari harum tadi. Nah, disitulah ikam kada mendapatkan, karena lain tujuannya. Mun aku tujuannya kada dan apa-apa, hanya semata-mata mengawani dan menghibur Nabi Adam tersebut. Itu ujar kijang, sehingga nang lain kada mendapatkan bau tersebut karena tujuannya kada bujur. Nah, jadi ujar ulama riwayatnya dari keturunan kijang inilah terdapat minyak harum tersebut yang disebut dengan minyak misik ataupun kasturi tadi. Nah, itu nangsa aslinya. Adapun orang yang berjual memandangkan misik-misik itu naramnya aja. Nangsa aslinya rasa ngalih dicari lagi. Ada jarang adanya. Ada juga harganya larang luar biasa. Nah, jadi nanti orang yang berpuasa ini bau mulutnya ini kayaknya digantikan oleh Allah lebih harum daripada minyak misik. Jadi kita sabar lah kalau puasanya, ya kan? Bau untung, ya rasakan aja dulu. Tapi itulah kayaknya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minyak misik, dengan bau harum yang sangat luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Artinya bagi orang yang berpuasa dua macam kegembiraan. Satu kegembiraan ketika berbuka, satu kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Nah, ini kelebihan puasa pulang. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan, dua kesenangan. Kesenangan pertama, para berbuka. Nah, itu hija hati kita.
para babungkan itu hati itu berbunga-bunga itu kah? Oh, hati itu gembira. Nang para babungka tuh insya Allah ada tak pikiran hutang lagi. Ya kan? Nang dipikirkan apa? Nang pacang pada hulu aku hantuk, nah itu aja kita. Gembira hati itu bagi orang yang berpuasa. Nang kedua kayaknya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena puasa ini kan untuk Allah dan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang berpuasa ini ketika ingin bertemu dengan Allah, maka dia akan merasa gembira yang sangat luar biasa. Ini kelebihan orang yang berpuasa, bahwa mun hendak kita tuh jangan bersedih, nah bawa puasa. Mun kita tuh hendak gembira, bawa puasa. Jadi ketika hendak berbuka, di situ satu kegembiraan, dan ketika bertemu dengan Allah juga di situ ada sebuah kegembiraan ataupun kesenangan ataupun kebahagiaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tidur orang yang berpuasa yaitu ibadah. Ini pulang kelebihannya di bulan Ramadan ini segala macam amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan amal ibadah, guringnya itu bernilai ibadah. Guringnya aja bernilai ibadah, apalagi membah ibadah. Nah, tapi jangan sampai mentang-mentang hadis ini mengatakan guring itu beribadah, lalu gawian kau guring aja. Ya kan? Gawian bahkan tidur tuh udah gawian. Ya kan? Nah, puasa dibilang ada gawian, lalu gawian guring aja. Imbah subuh guring. Karena habis zuhur, para zuhur kena bangun sembahyang zuhur, udah zuhur guring pulang. Asar kena bangun, imbah asar pulang guring pulang. Para buka bangun, imbah bangun bau ucap pak, asa kadap kasaraan sehari-hari nyata guring terus gawian. Iya, amun guring terus gawian nyata ada kerasaan sehari. Coba baca Quran tuh, perasaan tuh lawasnya, ya. Membawa baca Quran saja itu, ya Allah kerasaan lawasnya. Pinggang asa ringkut, segala macam rintuhut, asa lapah, ya udah. Sila sini, sila situ ubah, sila sini ubah, sila situ. Sajam ya rasa lawas, amun dibawa guring aja, nyata ada kerasaan. Jadi bahwa beribadah, jangan kita menimbang itu dengan sesuatu lebih rendah. Harus kita timbang sesuatu yang lebih ke atasnya. Guring itu ibadah. Tapi membaca Quran pak tambah ibadah lagi. Nah jangan mengambil guring yang ini lalu ada baca Quran. Itu salah penimbangannya. Jadi menimbang tuh guring itu ibadah, baca Quran tambah ibadah lagi, nah berarti baca Quran guring tinggalkan. Itu kan penimbangannya tuh. Itu kalau Tuhan nak mengambil yang lebih di atasnya, jangan mengambil yang lebih pokok. Kayak itu juga hidup kita tuh, masalah agama kita menimbang tuh ke atas, kita meningau tuh ke atas, jangan meningau ke bawah. Untung juga aku jahamun sembahyang, untung juga aku puasa sudah, ya kan? Ada baca Quran kan karena bapak juga lagi asal aku puasa sudah. Nah itu salah menimbang. Si anu tuh kan ada sing sembayangan, nah itu salah menimbang. Melihat orang yang ada sembahyang, orang lihat orang yang sembahyang, orang lihat orang yang baca Quran.
orang lihatin nambah ibadah, nah timbang lawan diri seorang. Itu kalau dalam masalah agama. Timbang ke atasnya. Inya makan, aku makan juga. Inya minum, aku minum juga. Inya guring, aku guring juga. Tapi inya kau beribadah, kenapa aku kadang mau beribadah? Inya bisa baca Quran, kenapa aku kadang mau baca Quran? Inya bisa sembahyang berjamaah, kenapa aku kadang sembahyang berjamaah? Nah harusnya kayak itu kita menimbang. Akhirnya di situ muncullah motivasi kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena menimbang melihat lawan orang di atas sehingga kita rajin jadinya. Tapi mau menimbang lawan orang yang di bawah, nah ini nampak moler jadinya. Ya kan? Untung jauh sembahyang sudah, biar kada berjamaah, ada pas sembahyang, si abahnya amat tuh pak kada sembahyang. Misalnya ini teman-teman ada anak nih, ya kan? Mesti sambat dulu nih. Nah itu menimbangnya salah, jadi timbangannya ke atas. Nah kayak puasanya juga, nah puasa ini tidur pun beribadah, termasuk dinilai ibadah. Tapi gara-gara ini jangan sampai kita hanya gawian guling aja. Bawa baca Quran, bawa sembahyang berjamaah, bawa pada hal-hal yang baik majlis taklim dan lain sebagainya. Nah itu lapah sudah awak hanya bawa guring, maka guring itu pun tetap nilai ibadah juga. Bila lapahannya awak tuh hanya, nah benernya hanya bawa guring. Dasar bumi mengantuk sudah tuh hanya bawa guring. Ini kada. Guring itu dicari-cari. Guring itu dicari-cari. Padahal mata kadang ngantuk, ada bawa berambah. Maka berucap ulang. Napa bantal nantang aja. Nah, padahal bantal menantang, seorang anak guring. Padahal mata ada guring kan. Berucap lawan bantal tuh. Napa bantal aja. Nantang aja. Padahalnya bantal mau guring, seorang anak guring. Nah jadi itu dikiti guringnya dah. Jangan terlalu guring juga di bulan Ramadan ini. Habis waktu kita membawa guringnya aja. Walaupun itu ada nilai ibadahnya. Tapi betapa banyaknya ibadah-ibadah yang lain yang bernilai tambah ibadah lagi kalau kita bawa ibadah tadi. Nah ini diantara kelebihan-kelebihan daripada berpuasa. Yinaumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang guring itu adalah ibadah. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai, padahal guring itu adalah sesuatu tuntutan dalam hidup kita. Guring itu adalah sesuatu hal yang menjadi tuntutan dalam hidup kita, tapi ketika di bulan Ramadan guring ini pun diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Artinya bagi tiap-tiap sesuatu ada pintunya dan pintu ibadah yaitu puasa. Setiap setiap ibadah itu memiliki pintu dan tiap-tiap sesuatu itu memiliki pintu dan pintu ibadah itu adalah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimuna wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala bi jazaa'i shaumihi. Artinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi surga itu ada pintu, dikata baginya pintu rayyan, tiada memasuki akan dia melainkan orang yang berpuasa, dan dia dijanjikan dengan bertemu Allah Ta'ala pada balasan puasanya. Nah, jadi bagi orang-orang yang berpuasa ini memiliki suatu tempat khusus di negeri akhirat di dalam surga itu, yaitu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Jadi pintunya namanya pintu Ar-Rayyan, dan ini hanya khusus komunitas orang-orang yang berpuasa.
Jadi di hari akhirat tuh ada juga komunitas-komunitas. Nang di mana komunitas ini, nang berpuasa ini khusus bisa masuk di pintu rayyan tersebut. Artinya golongan bubuhan nang puasa itu ada tempat khusus nongkrong. Ya mau ibadah tuh ini itu. Nah panggarannya ujar orang nongki kan, nongki, ya betul. Kakanakan bahasa kakanakan ini nongki, nongkrong kan ya. Nah jadi di surga tuh ada juga tempat nongkrong, tapi ini hanya khusus komunitasnya bubuhan orang-orang nang puasa. Di mana tempatnya? Yaitu di pintu Ar-Rayyan. Kalau kita di dunia ini kan banyak komunitas, banyak perkumpulan. Nah biasanya perkumpulan itu khusus berkumpul di situ. Ya kan? Misalnya bukan komunitas motor. Nah jadi berkumpul istrinya komunitas motor. Bukan komunitas apa lagi itu? Harley Davidson gitu kan? Nah berkumpul kayak itu. Nah di akhirat tuh ada juga komunitas-komunitas terkait. Salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka punya tempat nongkrong yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi bagi orang yang rancak puasa, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia bisa masuk ke pintu tersebut. Ia bisa mengakses masuk ke dalam pintu tersebut asalkan orangnya puasa. Munang kada berpuasa, maka inya kada kawa mengakses masuk ke dalam pintu tersebut. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatinu wa nada munadin ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri uqsur. Artinya meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dipasungi syaitan-syaitan dan menyeru malaikat penyeru, wahai orang yang menuntut kebaikan, kemari kamu. Wahai orang yang menuntut kejahatan, pendekkanlah atau berhentilah. Nah, jadi ini juga diantara kemuliaan Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syaitan-syaitan dibelenggu atau ujar kita tadi dipasung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan yang setiap saat mengganggu kita di bulan Ramadan ini dipasung oleh Allah, dibelenggu sehingga inya kada kawa mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kita jangan tertipu bahwa musuh kita dalam menghadapi ataupun dalam menjalani jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya syaitan saja. Tapi musuh kita ini ada 3, ujar Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Jadi yang menjadi musuh kita dalam menghadap ataupun dalam menjalani jalan kepada Allah itu ada 3. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah syaitan, nah yang ketiga adalah nafsu. Nah jadi 3 macam ini. Berarti kalau syaitan dipasung masih ada nafsu dan masih ada dunia. Sehingga kita jangan heran di bulan puasa ini kenapa masih ada nang kada puasa padahal syaitannya dipasung, karena masih ada hawa nafsu. Orang nang kada puasa tadi inya kada tahan menahan hawa nafsunya.
Mun syaitannya bujur aja, bapasung. Tapi nafsu yang ada di dalam diri kita ini kada dipasung, ini kada dibelenggu, inya bebas. Bahkan si nafsu yang ada di dalam diri kita ini lebih jahat daripada 70 syaitan. Tawaqqa min nafsika fala ta'man ghawailaha. Pan nafsu akhbathu min sab'ina syaitanan. Ujar ulama, berhati-hatilah terhadap nafsumu. Jangan sampai merasa aman daripada tipu dayanya. Karena nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Syaitan berpasung, nafsu ada di dalam diri kita. Dan nafsu ini lebih jahat daripada 70 syaitan. Nah, jadi musuh kita di dalam beribadah kepada Allah ini ada 3. Yang pertama tadi adalah dunia. Yang kedua syaitan. Nah, syaitan ini ujar ulama, pulang tuh ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, terbagi dalam 2 bagian. Ada syaitan yang berbentuk jin, ada syaitan yang berbentuk manusia. Nah, nang dibelenggu, nang dipasung, itu hanyalah syaitan yang berbentuk jin saja. Sedangkan syaitan yang berbentuk manusia itu masih berkeliaran dan kada dipasung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu musuh kita itu adalah manusia yang berperilaku seperti mana syaitan. Nah, itu adalah syaitan yang terdiri dari manusia. Makanya dalam surah An-Nas itu kita berlindung daripada gangguan baik jin ataupun dari manusia. Nah, betul. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bagi malikin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia yang mengganggu kita, baik dari golongan jin ataupun daripada manusia. Nah, jadi baik syaitan itu dari jin ataupun syaitan itu dari manusia. Kalau dari jin, nah itu sudah dipasung. Nah, nangalih ini adalah manusia, jin, syaitan yang berbentuk manusia. Ini nangalih kita. Kalau syaitan yang berbentuk jin ini tanyaman menghadapinya daripada syaitan yang berbentuk manusia. Kalau syaitan berbentuk jin, nah ini bulan puasanya aman. Tapi kalau nang syaitan berbentuk manusia, inya tetap bebas berkeliaran. Kalau jin, syaitan yang berbentuk jin, dibawa adzan tuh aja inya lari takutan. Nah, lalahnya nang nang syaitan berbentuk manusia ini. Dibacakan ayat-ayat Quran, inya kadang lebih bisa pada kita membaca lagi, pada lebih lebih hafal pada kita, lebih lancar pada kita. Nah, ini nangalihnya, ya kan? Manusia yang berbentuk jin yang berbentuk bukan syaitan yang berbentuk manusia, ini nangalih kita hadapi, yaitu kawan yang ada baik, kawan yang selalu menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, itu dianggap syaitan yang berbentuk manusia. Nah, jadi makanya kita harus bakawan tuh cari pilih, jangan sembarangan bakawan. Karena apa? Karena kawan itu bisa menyesatkan juga. Kawan tuh bisa menjerumusakan juga. Amun kawannya ada baik. Ini tergantung kawan juga. Bila kawannya baik, insya Allah jadi baik. Bila kawannya kada baik, maka jadi kada baik juga. Bila bakawan lawan orang baik, itu digambarkan oleh Rasulullah nang kaya bakawan dengan orang nang bajual minyak harum, itu kah? Biarpun kada menukar minyak harumnya, paling kada dipalitinya. Mun kada dipalitinya juga, paling kada mencium bau harumnya. Ya betul. Bakawan lawan orang nang tukang jual minyak harum. Namun kada dipalitakannya, mun kada dibarinya minyak harumnya, paling kada dipalitakannya. Mun kada dipalitakannya juga, paling kada kita mencium baunya. Tapi jangan sampai bakawan itu nang kada baik, maka digambarkan oleh Rasulullah seperti mana bakawan lawan pandai besi. Bila bakawan lawan pandai besi,
Walaupun kita kada tabakar, paling kada kita karena debu-debunya. Ya kan? Nah, itu gambarannya. Lihat kulit kambing. Kulit kambing itu tergantungnya bakawan lawan siapa. Bila kulit kambing itu bakawan lawan mushaf, lawan Al-Quran, dijadiakan kulitnya Al-Quran, maka kulit kambing itu dicium oleh orang lain. Kulit kambing dijadiakan lapiknya Al-Quran, ya kan? Nah, maka kulit kambing ini karena bakawan lawan mushaf dicium murang. Tapi bila kulit kambing ini bakawan lawan kayu, nah maka ditapak kurang. Tang 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 dung tang dung tang 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 dung. Ditapak kurang karena apa? Kawannya lawan kayu. Tapi bilanya bakawan lawan mushaf tadi dicium murang. Bakawan lawan kayu ditapak kurang. Nah itu tergantung kawan. Kayak itu juga kulit sapi itu. Ya kan? Bakawan lawan kayu, pakai pamukul tuh orang memukulnya pulang. Ada pakai tangan lagi, pakai pamukul pulang dah. Kenapa? Bakawan ini lawan kayu tadi tuh. Nah jadi tergantung kawan. Bila kawannya baik, insya Allah jadi baik. Bila kawannya kada baik, maka jadi kada baik. Nah di antara salah satu musuh kita dalam beribadah kepada Allah itu adalah kawan yang kada baik, yang digambarkan oleh ulama adalah syaitan yang berbentuk manusia. Nah jadi syaitan-syaitan di bulan Ramadan ini dipasung oleh Allah. Tapi kita harus ingat bahwa syaitan yang berbentuk manusia itu kada dipasung oleh Allah. Nah makanya di bulan Ramadan ini jangan terlalu banyak bakawan. Lebih baik menyendiri aja tuh. Lebih baik menyurangan aja tuh. Maka kita wayah ini bakawan tuh pian ya Allah bilang kada ada batasan lagi wayah ini. Oh. Kawan tuh wayah ini bilang kada ada batasan lagi. Mun dahulu orang bakawan tuh paling banyak tuh bisi kawan 200. Ya lah. Mun wayah ini anak-anak muda tuh bisi kawannya sampai 5.000. Oh. Bahkan sampai 10.000. Wayah ini tuh kalau orang dahulu bakawan tuh paling banyak 200, itu gak ngalih mencari kawan sampai 200 minta. Mun wayah ini hendak mencari kawan gampang. Tinggal buka media sosial. Ya. Berapa hendak mencari kawan pian? Kawan nang dari mana? Ada seberataan. Media sosial tuh ya ini apa namanya? Hendak mencari kawan tuh gampang. Baik Instagramnya kah, atau Facebooknya kah, atau apa lagi tuh Twitternya kah, atau WA-nya kah, atau apa lagi tuh YouTube-nya kah? Banyak ini mencari kawan tuh. Nah jadi hati-hati jangan terlalu banyak bakawan. Artinya apa tuh? Bulan Ramadan ini jangan terlalu banyak buka media sosial. Banyaki baca Quran aja. Ini apa? Habis waktu sejam mah itihi 100 surang aja. Nah setengah jam udah kerasaan. Nang dilihati 100 surang aja. Kadang orang nyaman seorang kada, lalu merasa iri aja lagi tuh. Karena kau menjaga hati pulang dah. Oh ya ini ya Allah, bakawan tuh gampang mencari kawan nih. Nah jadi hati-hati jangan terlalu banyak bakawan. Karena apa? Karena kawan tadi bilanya kada baik, ia menjadi syaitan yang berbentuk manusia tadi. Tapi kita kada kau menafikan juga ya ini tuh, karena zamannya ini kan zaman teknologi, sudah kita nih zamannya zaman internet, kita kada kau menafikan juga yang itu. Ya boleh aja kita bermain sosial media tuh, tapi harus bijak. Ya kan? Jangan habis waktu di sosial media itu aja. Di HP ini tuh nah aplikasinya banyak. Ada WA, ada Instagram tadi itu, ada Facebook dan lain sebagainya. Ada juga di situ.
kita hendak mendownload aplikasi Quran ada juga. Tapi ini pang tapinya aplikasi yang lain dibuka seberataan Qurannya kan kita buka. Padahal ada juga aplikasinya di situ, tapi jarang tak buka. Seharusnya Al-Quran ini nang rancak kita buka, nang lainnya tuh waktu-waktu sisa daripada Qurannya aja lagi. Tapi ini ada Quran tuh nang paling akhir sudah, ya kan? Nang lapah sini ke sini, lapah aplikasi ini ke sini, aplikasi ini lapah ke sini lagi. Lalu terakhirnya kada baca Quran. Kenapa? Karena lapah sudah melingau. Jadi hendaknya nang pertama kali ambil HP tuh nang dibuka tuh Quran dahulu baca, mun asal lapah sudah hanya nang lain. Tuh ada hiburan aja tuh. Amun sudah nang ini dibaca dahulu Qurannya tuh lalu jadi hambar jadinya. Karena apa? Karena sudah di hiburan nang lain-lainnya sudah. Jadi Al-Quran tuh dahulu. Nah jadi tuh mun kawa jangan terlalu banyak bakawan dah. Ya kan? Di bulan Ramadan ini khususnya. Karena apa? Karena kawan tadi bisa menjerumuskan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tuh kada kau bahindar daripada media sosial tadi. Ulun aja tuh bisi juga seberataan. Facebooknya ulun ada bisi, Instagramnya ulun ada bisi, TikToknya pun ada bisi juga. Di TikTok ulun tuh narannya secuil hikmah. Nah tuh TikToknya, mun pian bisi TikTok tuh buka aja secuil hikmah. Nah ada tuh di situ. Atau kalau Instagramnya @dehyah _abdi. Nah, cari jadi situ. Paham juga orang tua-tua ini paham loh. Ya. @dehyah _abdi. Atau Facebooknya sama juga. Nah, kalau apa namanya? Kalau YouTube-nya Nutrisi Hati Santapan Jiwa. Nah, tuh cari jadi situ. Itu ada juga namanya YouTube, channel YouTube-nya tuh, Nutrisi Hati Santapan Jiwa. Nah, jadi kita kada menafikan daripada kecanggihan dan teknologi wayah ini, tapi jangan sampai kita terbawa arus. Nah, jadi kita menggunakan pada hal-hal yang positif, jangan pada hal-hal yang negatif. Baik, itu aja kan karena pulang kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin nabi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.